Oke, kita bahas sesuatu yang aneh tapi seru banget nih. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya ribuan orang di internet bisa kompakan benci sama satu karakter kartun yang kelihatannya ya ampun polos banget? Hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa semua orang benci banget sama Dontol. Coba deh jujur, pernah nggak sih kalian bangun pagi, ngeliat langit-langit kamar, terus tiba-tiba kepikiran, gila, gue ini gunanya apa ya di dunia ini? Kayaknya cuma jadi beban keluarga doang deh. Perasaan semacam itu, perasaan nggak berguna yang kayaknya semua orang pernah ngerasain. Nah, buat kalian yang pernah mikir kayak gitu, tenang, ada kabar baik. Ternyata ada yang jauh-jauh lebih parah dari kita semua. Ada sosok yang jadi standar baru buat ketidakbergunaan. Yup, inilah dia biang keroknya. Kita bakal bedah fenomena kebencian terhadap Dontol. Karakter dari serial Adit Sopojarwo ini entah kenapa bisa memicu amarah massal yang luar biasa. Pertanyaannya kan, kenapa? Emang dia salah apa sih sampai segitunya dibenci? Saking dibencinya, namanya aja sampai diubah sama netizen. Nama aslinya itu kan Dennis, tapi karena kelakuannya yang, ya ampun, ngeselin dan gak ada gunanya, dia dapat julukan baru, Dontol. Dan ini bukan sekedar panggilan iseng ya, ini tuh udah kayak stempel permanen yang artinya lu tuh beban banget. Dan biar kalian kebayang separah apa orang kesal sama dia, kita kutip langsung nih dari salah satu sumber analisis kita. Akil Waterson Arbeiter bilang, terus terang banget, dia kayak konreal anjing. Wah, ini bukan lagi nggak suka biasa ya, ini udah level frustrasi tingkat dewa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembuktian. Mari kita gelar semua dosa-dosa Dontol. Kita lihat satu persatu, kenapa dia pantas banget dapat gelar karakter paling nyebelin. Ini dia nih catchphrase andalannya. Kalau udah teriak, Adit, tolongin Dit. Wah, itu esensi dari seluruh hidupnya. Isinya cuma minta tolong, dan minta tolong buat hal-hal yang sepele banget sekalipun. Oke, kita rinci ya dosa-dosanya. Pertama, numpang nginep di rumah Adit, malah selimutnya diambil semua. Adit dibiarin kedinginan cuma pakai bantal. Terus, naik sepeda aja takut sendirian. Mobil mainannya jatuh dikit, panik, teriak-teriak minta tolong. Bahkan, ini yang paling parah, bangun dari kasur aja, minta tolong. Dan puncaknya, yang paling gak masuk akal, dia panik gara-gara kereta mainan. Kereta mainan loh, yang diam aja di tempat. Dia teriak-teriak minta tolong Adit buat nyelamatin dia dari benda yang bahkan gak bergerak. Ini udah level manja yang di luar nalar. Oke, sekarang kita bahas hubungan mereka berdua. Hubungan persahabatan antara Dontol dan Adit, si paling sabar sedunia. Ini bukan pertemanan biasa guys. Ini tuh udah kayak studi kasus hubungan toksik paling sepihak yang pernah ada. Coba deh lihat perbandingannya, timpang banget kan? Sisi Dontol dapat selimut, dapat bantuan non-stop, dapat jatah makan lebih, dapat tempat tinggal gratis. Terus Adit dapat apa? Cuma bantal, penderitaan tiada akhir, dan ya sebuah beban hidup. Adil nggak menurut kalian? Nah, ini kan yang jadi misteri terbesar. Ngelihat semua penderitaan ini, kenapa Adit masih mau nolongin dia? Apa sih yang bikin dia sesabar itu? Kesabarannya itu udah di level malaikat atau gimana? Saking bingungnya, netizen sampai bikin teori konspirasi sendiri. Ada dua yang paling populer. Teori pertama, mungkin Adit punya utang budi yang gede banget sama Dontol di masa lalu. Teori kedua, yang lebih gelap, jangan-jangan Dontol ini megang aib atau rahasia besarnya Adit, jadi Adit terpaksa nurut terus. Oke, biar adil, kita coba bandingin Dontol sama penjahat kartun lain yang juga terkenal di jagat animasi Melayu. Pertanyaannya, emang jadi beban itu dosa paling besar ya? Kita panggil ke atas panggung Fizi dari Upin dan Ipin. Dosa terbesarnya? Ngomong ke Upin Ipin yang yatim piatu kalau mereka nggak bisa masuk surga karena nggak punya ibu. Wow, itu jahatnya murni, langsung ke hati. Dan ternyata, ini dia putusan akhirnya. Menurut sumber kita, seanjing-anjingnya Dontol masih lebih anjing Fizi. Poinnya jelas banget di sini, jadi beban itu emang nyebelin, tapi sengaja jadi orang jahat dan nyakitin perasaan orang lain, itu levelnya beda, jauh lebih parah. Oke. Setelah kita bongkar semua kasus Dontol, coba kita mikir lebih dalam deh. Kenapa ya kita sebagai penonton reaksinya bisa seheboh ini? Kenapa kita tuh kayaknya seneng banget gitu benci sama karakter yang beban? Dan inilah teori besarnya. Gimana kalau karakter Dontol itu memang sengaja didesain kayak gitu? Dia bukan karakter gagal tulis tapi emang dari sananya dirancang untuk sebuah tujuan. Nah, ini dia intinya.
Mungkin karakter Dontol itu sengaja dibuat untuk mancing orang-orang kayak kita, para pembenci handal di internet. Secara alami, kita kan emang nggak suka sama orang yang menye-menye dan jadi beban. Nah, Dontol ini perwujudan sempurna dari semua itu. Jadi kesimpulannya gini, Dontol itu adalah karakter beban yang sengaja diciptakan biar kita semua punya musuh bersama. Dia itu kayak samsak komedi gitu, tempat kita semua bisa nyalurin rasa frustrasi bareng-bareng sambil ketawa. Dan justru disitulah letak kejeniusannya. Sebagai penutup, gue mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Setelah kita paham soal tipe karakter beban ini, coba deh lihat di sekitar kalian, di kehidupan nyata, di tongkrongan, di kantor, atau mungkin jangan-jangan di keluarga. Siapakah Dontol versi kalian?